Lihat dia. Pakaiannya sangat sederhana. Ayah ini menggunakan kostum yang sangat. Mahasiswa ini semua mata tertuju kepada rekan kita, abang kita dari Watampone ini. Dia bukan nilainya yang terbaik, tapi akhlak yang terbaik. Sekian kilometer dia membawa ayahnya pakai kursi roda karena dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya, aku punya seorang ayah yang hebat, bisa menyaksikan. Cowok tuh. Antum lihat ayah ini. Dia menggunakan kostum yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Semua potret media tertuju kepada bapak yang hebat ini. Tanah Rencong, hari itu dia berduka. Tanah Rencong hari itu berlinang air matanya. Kenapa? Karena melihat potret yang luar biasa hari itu, dan ada kebanggaan dari tanah Lok Semawe di kampus UIN Aranya di Aceh. Ketika anak ceritakan ini kepada antum, my people, andai kan hari ini pun sama, my people, ini saya kirinya para santri, saya panggil orang tua antum, anak akan berikan kesempatan untuk antum untuk meminta doa, dan antum mendoakan mereka, orang tua antum. Cukup hari ini antum berdoa untuk mereka. Hari ini antum duduk dengan niat itikaf di Jumat penuh berkah di masjid ini. Di saat orang tua antum sekarang urat nadinya dia berdetak mendoakan antum. Maka people, lagi-lagi anak katakan, bertahanlah di Darul Huda ini sampai antum merasakan kebanggaan yang luar biasa di hari penuh kebanggaan ini. Kenapa people? Karena ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa. Antum hanya memeluk orang tua antum, kak, yang putra. Antum memeluk orang tua antum hanya 5 detik saja, just 5 second. Hanya 5 detik antum memeluk ibu, hanya 5 detik antum memeluk ayah antum atau kakak antum, just 5 second. Hanya 5 detik. Ternyata Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Ustaz bilang antum memeluk buah hati antum, Ustaz Haikal, Masya Allah, just 5 second. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anak sebelum datang ke sini tadi, kan anak kan punya baby ya Ustaz ya. Walaupun dia tertidur bayi itu, anak cukup katakan, nah sayang, ayah kerja dulu ya, saya peluk anak itu. Dia tertidur, tapi nadinya dia mendengar doa kita. Antum pun sama. Ketika orang tua antum datang ke sini, santri baru, ketika orang tua antum datang ke sini, ketika orang tua antum telepon antum, sambutlah dia dengan senyuman, bukan keluhan. Sekali sedetik aja antum tersenyum, assalamualaikum Umi, assalamualaikum Abi, Pak Abu, semoga Bapak Ibu sehat ya. Insya Allah anakmu betah di sini. Hanya kutipan itu memberikan wow, amazing, sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua antum dibandingkan antum mengeluh sekian lamanya selama antum berkomunikasi dengan orang tua. Hanya 5 detik bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik antum memeluk orang tua antum bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Dan yang ketiga, hanya 5 detik antum memeluk orang-orang tercinta antum, itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu 5 detik, kak, apalagi 5 menit meluknya, atau 5 jam. Antum peluk terus tuh, nggak lepas-lepas. Yes, Ustaz. Yes. Ana goal hari ini. Antum banyak yang berlinang air matanya, setelah itu antum tertawa lagi gara-gara meluknya 5 jam. Ana ngeri-ngeri sedap nih Ustaz. Jangan sampai antum keluar dari ruangan ini,
Habis itu antum seperti Anda bilang tadi, matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi. Tapi yang pasti antum harus menjadi kebanggaan orang tua antum di rumah antum. Maka people, segmen pertama Ana sharekan sampai segmen ini. Kesimpulannya adalah seperti ungkapan orang ini. Siapa dia? Siapa dia, nak? Hei, santri baru pasti tahu dia yang putra. Siapa dia? Iya, Albert Einstein. Dia lahir di Curug dulu. Albert Einstein ini pernah mengatakan, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Orang Manado, dia gak pinter-pinter banget tadi, nak. Tapi dia punya karakter. Antum dituntut di Darul Huda bukan untuk menjadi anak yang pintar, tapi harus benar. Oh, kata Kiai Syukri mengatakan kepada aneh, Chandra, MC yang pintar itu banyak di negeri ini, tapi MC yang soleh itu yang harus dirindukan di Nusantara ini. Kalau ana kutipkan ini ke antum, hey santri Darul Huda, hey Darul Huda people, antum harus pintar, tapi tak cukup pintar, tapi harus menjadi insan yang soleh dan solihah. Orang pintar udah banyak di negeri ini, tapi orang yang benar itu yang dirindukan di negeri ini, people. Maka wajar kalau Indonesia masuk ke area ini. Ketika survei, hari itu Menteri Pendidikan kumpul, semua kabinet kumpul di Istana Bogor, di Golden Room. Ana MC hari itu. Ana minta izin capture ini gambar. Seluruh delegasi tiap negara kumpul di Golden Room Istana Bogor hari itu. Saat anak MC, apa yang terjadi? Muncullah gambar ini. Ternyata insan berkarakter di beberapa negara itu luar biasa. Amerika Serikat dengan lembaga pendidikannya, dengan pola pikirnya, tingkat kedisiplinannya, orang-orang hebat di sana adalah 11,5%. Kita menuju ke Jepang. Di Jepang berapa persen? 10%. Dibacakan, nak. Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Kita menuju ke negara lain, Malaysia tetangga kita. Orang-orang hebat di sana berapa persen? 2,1%. Survei hari itu 2 tahun yang lalu di Istana Bogor, Singapura. Survei hari itu adalah berapa persen? 7,2%. Pasti antum sekarang lagi nunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan, Pak Happy, Indonesia kayaknya lebih tinggi persentasenya, angkat tangan. Enggak ada yang optimis nih. Yang mengatakan, Pak Happy, kami dari Darul Huda mengatakan, kayaknya Indonesia lebih tinggi dari negara yang angkat tangan. Luar biasa. Gara-gara Ustaz Jajal di belakang tuh. Setrum semua, Ustaz. Oke, tunjukkan kembali. Yang mengatakan, Pak Happy kayaknya lebih rendah dari Indonesia dari negara lain. Angkat tangan. Ada tuh. Oke, kita buka ya slide-nya ya. Ini bukan kata Pak Happy Chandra loh, Kak. Hasil meeting hari itu, delegasi tiap negara di Golden Room Istana Bogor. Ternyata Indonesia adalah 1,55%. Kenapa Darul Huda berdiri tegak sampai hari ini? Salah satunya adalah kita harus mengangkat potret ini, people. Ana MC Istana Negara sampai hari ini, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bisa jadi MC Istana Negara lahir dari Pondok Pesantren Darul Huda hari ini. La muhal, tak ada kata yang mustahil, people. Kalau antum tanya lagi, Pak Happy, miris sekali lihat Indonesia. Yes, ternyata survei pun terbukti. Potret pendidikan Indonesia bersama Pak Nadiem Makarim hari itu. Ternyata Indonesia, hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Udah ke-64 dari 65 negara. Ini namanya su'ul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215, itu masih enak didengarnya. Ya, jadikan ini spirit buat antum. Kalau anak tadi bilang hari ini 60 km per jam, maka minggu depan harus 80 km per jam.
80 km per jam biar prestasi Indonesia terus meningkat berawal dari alam Darul Huda hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka itu segmen pertama yang kami sampaikan tepat. Operator sudah memberikan signal dari Jakarta untuk break jam 10.00 dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya kembalikan ke Master of Ceremony dan tepuk tangan penuh berkah untuk Darul Huda hari ini, my people. Saya Happy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Fadl. Ayo. Nanya itu pasti kalau nggak dari sana, dari sini enggak. Antum di sini. Antum pegang mikrofonnya. Oke. Tes mikrofonnya Kak. Tes. Oke. Pertama Kak, sebelum dia nanya, Anda nggak mau Darul Huda ketika nanti contohnya materi Ustadz Haikal, Ustadz Ibtila atau materi yang lain, ada yang bertanya, maju ke depan, pegang mikrofon, tiba-tiba pas mikrofonnya mati, terus antum tiup-tiup mikrofonnya. Antum terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Antum cukup ketuk mikrofonnya, ketuk dulu mikrofonnya, like this Kak. Tes, coba. Masya. Emang suaranya kayak gitu ya, ngebas gitu ya. Yang kedua, pegang mikrofon seperti ini, seperti tadi Kak. Yang ketiga, introduction. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Coba. Saya Muhammad Arisani dari Darul Huda. Masya Allah. Oke, good. Berikutnya, ketika bertanya, yang pertama, tidak boleh menyimpan tangan di saku like this. Yang kedua, ketika antum bicara di depan orang tua, depan guru, min adabil kalam, kode etik saat bicara, bahasa tubuh antum tidak ada yang menyimpan tangan di saku, tidak ada yang like this, menyimpan tangan di belakang punggung. Ketika antum bicara, tidak ada yang lengannya disedekapkan. Ketika antum bicara, tidak ada yang tangannya dimainkan saat tidak wajar. Cowok, 80% hasil survei kalau gugup ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya jadi begini saya gitu kan. Kalau akhwat, putri, 80%. Kalau dia nervous, gugup, dia memainkan kerudungnya. Lipat kerudungnya, maju mundur. Siap ya? Yang terakhir, brother. Ini yang paling penting. Antum kalau bicara tanpa menyimpan tangan di saku, itu gampang. Lengan tidak disedekapkan, you akan bilang, I can do it. Saya bisa Pak Chandra. Tapi ini yang terakhir. Tidak ada yang ketika antum bicara, menyampaikan pertanyaan, dan antum melakukan gravid. Gravid itu seperti ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, kompak banget sudah ya. Siap ya? Kak ya, saya panggil siapa? Pakai mikrofonnya, nggak kedengeran? Aris. Aris kelas berapa? Kelas berapa Aris? Kelas 6 ya? Masya Allah. Semoga menjadi alumni yang husnul khatimah. Ya Rabbana. Di samping layar Kak, biar masuk frame. Oke, samping lagi. Oke, siap ya Kak ya? No gravid. Antum bertanya and no gravid. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arisani dari Darul Huda. Ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Happy Chandrayana, yaitu kapan Ustadz Happy pertama kali menjadi MC di Istana Negara? Itu saja? Udah cukup? Closing Kak, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Arisani, sampai jumpa. Masya Allah. Good. Ana jawab sekarang ya. Antum mau berdiri di sini atau mau duduk? Mau duduk. Duduknya jangan jauh-jauh, di situ aja, depan santri baru, biar terdengar. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, di situ ya. Good. Kapan saya pertama kali masuk ke Istana Negara? Ana pertama masuk ke Istana Negara itu adalah zaman pemerintahan SBY Kak.
tahun 2008 hari itu saat acara konferensi Asia Pasifik dan Timur Tengah, dan itu pertama kali saya hadir di Istana Negara. Awalnya Ana nggak ada cita-cita untuk menuju ke area situ, Ustaz. Karena di situ sangat protokoler banget ya kayak sangat protokoler. Nah, kalau antum tanya lagi, emang kapan sih ceritanya awalnya? Jujur ya, Ana ceritain, tapi Ana off-kan mikrofonnya. Oke. Dulu kah tahun 2008 Ana nganggur. Saat itu Ana bersama 3 kawan sambil mencari untuk harian Ana itu jaga warnet di Jati Asih Bekasi. Saat lagi jaga warnet hari Rabu pagi di Jati Asih Bekasi, baru 1 minggu jaga warnet, tiba-tiba hari Kamis paginya itu ada polisi, patwal, polisi militer, dia mengonkan sirine, Ustaz. Sambil dia ngomong pakai mikrofon, siapa yang di sini penjaga yang ada namanya Happy Chandra? Otomatis kita dalam warnet itu lari semuanya. Betul, Ustaz. Ini anak belum pernah cerita di Gontor, Ustaz. Gara-gara dia yang nanya, Ustaz. Ya kan? Akhirnya kita lari, Afwan. Anak pak yang namanya jaga warnet, Kak. Kita pakai sirwal kosir. Pakai celana pendek kita lari. Anak lari ke warnet yang lain. Teman anak lah pada lari semua. Tolong Happy Chandra, tolong keluar. Anaunkan lagi. Antum tahu siapa dia? Ternyata itu polisi militer dari Istana Negara. Saat itu ketemulah Ana lagi main PS, Ustaz. Pura-pura gitu. Namanya juga santri ya, pura-pura tuh jagonya gitu, Ustaz. Ana lagi main PS di situ. Itu dia orangnya. Ana akhaf jidan, Ustaz. Ana langsung angkat tangan. Enggak, kamu gak usah angkat tangan, kata polisi. Kamu masuk ke mobil. Ana masuk ke mobil pakai celana pendek itu. Afwan, Ustaz. Ketika di dalam mobil polisi militer, Ana diem, gak ngomong-ngomong. Allahu Akbar. Apa salah Ana? Di situ. Ini baru Ana cerita di sini ya. Apa salah Ana? Dan di situ pihak staf Istana Negara nggak ngomong apa-apa, udah diam semua di dalam. Itu persis kayak Ana lagi santri kena oleh bagian keamanan, Ustaz. Itu persis kayak gitu. Ana diem aja. Hari itu datanglah ke Istana Bogor orang ajudan presiden mengatakan, Mas, tolong ganti kostumnya. Jadi di mobil itu dia ada tirai gitu, Kak. Kita ganti kostum, pakai batik, masuklah Istana Bogor. Di situ ada baru tanya, apa tugas saya, Pak? Pak Happy dapat ini dia. Ana dikasih amplop logo Garuda itu. Habis itu Ana dapat kesempatan untuk MC di Istana Negara di Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Ana menggunakan MC bahasa Indonesia dan bahasa Arab, dan Pak Tantowi menggunakan bahasa Inggris. Itu tahun 2008 hari itu. Pak SBY turun, Ustaz. Udah selesai kan? Pak SBY turun, udah selesai. Kiai Hasan bilang, Chandra, Pak SBY sudah turun. Berarti kamu juga harus turun dari istana. Ana juga ikutan turun, Ustaz. Tiba-tiba dari situlah Ana dipanggil lagi ke Istana Negara di zaman pemerintahan Jokowi, tapi bukan sebagai MC, tapi sebagai coach. Antum tahu coach gak? Apa itu bahasanya ya? Bahasa kita apa ya? Oh, pelatih ya, trainer untuk para MC di Istana Negara. Jadi contohnya di Istana Negara mau ada acara kongres. Nah, kita tatar tuh 15 orang MC itu. Seperti Ana acara nanti siang itu, Ustaz. Jadi Ana menganggap antum nanti siang itu adalah calon-calon MC di Istana Negara nanti, insyaallah ya. Seperti itu. Ya, Aris ya. Kelas, tamam? Kelas. Baik. Biasa aja melihatnya, jangan seperti itu, kawan. Oke ya. Tepuk tangan buat Aris hari ini ya. Fadhol. Dari santriwati ada yang ingin bertanya? Silahkan, minal banat. Fi as-su'al. Taib, ahlan. Ustaz, minal ustazah, Ustaz. Wujud? Oh, wujud. Luar biasa, dari Huda aktif ya. Masya Allah. Faddali. Faddal.
Ingat kayak no gravity seperti Aris tadi. Kita mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak orang mulia dari kelas 4. Oke, kelas berapa nak? Dari mana daerahnya? Daerahnya dari mana? Daerahnya? Dari Luda. Min N Jita. Jiti Min N. Dari mana? Legok. Mana itu Sat? Oh masih sini Sat ya? Oh, anak kira provinsi apa daerah di Sumatera gitu. Oh Legok kan. Ahlan, fadli. Silakan Kak. Saya bertanya, Siap. bagaimana cara menghilangkan rasa grogi saat berbicara terbanyak kali? Oke, nice, good question. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keep mikrofonnya, silakan duduk di depan Tolibah di situ ya. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan di setiap seminar kami. Pak Chandra, gimana caranya kita ngomong dan ketika ngomong nggak terjadi gempa 8,9 skala Richter kayak gitu. Gitu kan kayak dia nanya satu kali nafas loh. Karena nggak mau ada gravitnya gitu kan. Oke, saya jawab sekarang. Pertama, kenapa banyak santri yang gugup ketika bicara? Karena eye contact-nya, kontak mata dia bukan ke audiens, bukan ke orang-orangnya. Orang yang gugup saat bicara, kontak matanya tidak ke jamaahnya, tapi banyak orang yang gugup ketika ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah saya senang banget ya hari ini gitu. Jadi iya, dia senang, tapi orang lain nggak senang melihat Anda hari itu. Dia berbicara dengan cicak di dinding, kawan. Ada juga saking pemalu, introvert, tertutup, ngomongnya ke bawah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas ngeliat ke depan, orang udah nggak ada semua di depannya. Kak, kunci pertama, sapa seluruh mata audiens dari dua mata kita. Semakin kita gugup, semakin kau menatap mata mereka. Semakin antum tidak menatap mata, tidak eye contact dengan mereka, maka di situ akan muncul namanya nervous. Yang kedua, show your vocal. Tunjukkan vokalmu. Banyak orang yang bilang, Ustadz, ana nggak pede ngomong ke depan karena suara ana cempreng, Ustadz. Ana jawab sekarang. Antum datang ke Sentul Bogor setiap hari Rabu sore, di situ ada komunitas kursus untuk komunitas orang-orang cempreng. Betul Ustaz. Namanya adalah Public Speaking for Cempreng Community. Itu suaranya Ustaz. Sekarang anak tanya antum, jangan kira anak waktu itu termasuk orang yang termasuk high voice. Kalau bahasa mixingnya adalah high voice. Suaranya itu treble gitu kan. Ketika masuk ke TV One, orang treble voice ngomongnya kayak gini, nggak mungkin. Kalau tadi kan bass voice kak, TV One memang beda. Bass voice. Medium voice, TV One memang beda. Itu medium voice. Kalau high voice yang cempreng, TV One memang beda. Gitu kan. Betul loh nak. Sahih. Akhirnya orang-orang cempreng 250 orang kita briefing Ustaz. Kita tatar vokalnya, kita tatar biar dia pede. Terbukti kak, dari 15 orang itu kurang lebih ada 3 orang jadi voice over untuk acara Hazanah di Trans 7. Jadi apapun vokalmu itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai gara-gara vokal kita nggak bisa maju ke depan. Jangan sampai gara-gara vokal kita nggak berani ngomong ke depan dan gugup. Jadi kak, eye contact dan vokal itu yang penting. Yang ketiga, bahasa tubuh. Kak, bahasa tubuh penting nah, tapi anak nggak mau seperti di pesantren yang ada di Sumatera. Di pesantren Nurul Ikhlas hari itu, nggak apa anak sebutkan, anak udah minta izin, biar jadi jariah buat mereka. MC-nya maju ke depan Ustadz, maka kata Pak Happy harus pakai bahasa tubuh, tapi bahasa tubuhnya dibuat-buat. Jadi MC-nya kayak gini. Nah, pegang dulu kak. Nanti pegang dulu. MC-nya 3 orang Ustadz. Acara seminar MC 3 orang. Pakai stage. MC pertama dari sana jalannya. MC yang satu lagi dari sini jalannya. Yang putri MC-nya dari tengah jalannya. Yang tengah ngomong, hitungan ketiga 1, 2, 3 maju. Jalan, gitu saja.
Ana sebagai pembicara kaget loh kak. Jangan dikira ana bendera hari itu kawan. Itu kayak mau ngenderek bendera. Pas maju ke depan, MC-nya kayak gini. Hai kak, ketika nanti ada acara pesan, acara MC spektakuler show dari Al-Huda, tidak ada MC yang masih menggunakan tangan seperti ini. Kalau antum MC-nya kayak gini, apa bedanya antum dengan vokal grup dan paduan suara? Jadi gunakan like this, Kak. Afwan, Ustaz. Pinjam mikrofonnya, Kak. You tidak akan kelihatan percaya diri, elegan ketika tampil menggunakan cue card seperti MC. Dulu anak kesini, Ustaz, MC-nya nggak menggunakan itu. Pas kesini pakai map, Ustaz. Itu kayak baca Pancasila dan UUD 45. Pak almarhum waktu itu ada Ustaz. Habis itu Ustaz, mohon izin anak evaluasi MC. Silakan Ustaz. Al-waqtulakum. Nanti kalau anak kesini lagi gunakan cue card. Alhamdulillah sekarang udah berubah MC-nya. Tepuk tangan buat MC-nya hari ini ya. Ini cue card Kak. Untuk menambah PD bicara, gunakan cue card like this. Di belakangnya ada logo. Jadi orang akan melihat Anda itu lebih elegan. Orang akan melihat, oh ini dari Huda yang bicara. Dari logo yang Anda bawa, di dalamnya ada teksnya. Oke, ini menambah PD loh, Nak. Asal jangan ketika tampil, cue card udah dibawa, masih gemeteran juga. Tak elok dipandang. Belajarnya nanti siang, after zuhur. Bagaimana menghancurkan itu semuanya. Tepuk tangan buat yang bicara. Syukran. Jazakallah khair. Fadl. Bawakan hari ini. Dan antum bacanya jangan buru-buru. Biar operator nge-save suara antum. Antum pernah jadi MC, Ilham? Pernah jadi MC? Oke. Pernah? MC apa? MC acara bagian rapor, MC acara Maulid Nabi, MC acara Tadarus. Itu MC pernikahan gitu juga. Good. Oh luar biasa, udah pengalaman berarti ya. Good. Sekarang antum juga pernah jadi MC? Sebentar. Ana kasih mikrofon ke orang-orang talent ini bukan dari berapa banyak dia MC, tapi Ana cari talent voice. Sebentar ya, I like this voice. Namanya siapa? Nah, maju. Ustadz, dia nggak pernah jadi MC, Ustadz. Tapi kalau dia jadi MC, saya suka dan cinta banget sama vokal seperti orang ini. Sebentar Ustadz ya. Antum mixingnya nggak usah dirubah ya. Suaranya bass banget loh Ustadz. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Manak dari Jakarta. Suaranya itu bass voice. Ya coba ngomong. TV One memang beda. Coba deh. TV One memang beda. Dia bass voice. Suara-suara talent kayak gini dia nggak pernah MC Kak. Coba deh Ustadz atau muslim-muslimahnya kasih dia panggung dan dia MC. Suaranya tuh bass voice. Jadi kalau masuk ke dunia mixing ke sana, bassnya nggak usah diangkat, dia udah bass voice banget. Oke, silakan mundur. Oke, Anti pernah MC Muhadoro? MC Muhadoro? MC apa lagi? Haflah, pakai mikrofonnya. Haflah itu? Haflatul takhrij. Ayo, kasih ke sampingnya. Pengalaman MC di Mahad apa aja? Haflah juga. Yuk kelas berapa Kak? Kelas akhir. Oke, good. Kelas 5. Yuk kelas? Oke, kelas 5. 5 student. Oke, enough. Bismillah, kita coba sekarang. Ingat Kak ya? Ini skrip yang udah dibakukan oleh protokoler istana. Jadi skripnya nanti silakan Ustadz seperti yang Anda bilang tadi Ustadz Ibtila, antum ambil aja filenya. Nanti ke USB atau ke hard disk, dan itu sudah satu folder. Itu udah skrip MC semuanya. Oke, jadi tidak ada lagi dari Google. Google kadang banyak yang keliru juga. Kita coba putar terlebih dahulu. Ilham terlebih dahulu, silakan. Oke. Di sini Kak, biar masuk frame. Oke. Siap ya? Angkat mikrofonnya. Operator standby. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat pada seluruh hadirin dan penonton untuk segera masuk di ruangan.
Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberi sambutan dengan segala hormat. Cukup kakak, wait. Pertama, bahasa tubuh. Ketika Anda bicara menggunakan cue card like this, antum cukup fokus ke depan, jangan terlalu banyak moving. Tahu moving? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Khawatirnya semua audiens hari itu ikutan gerak semua kayak gini. Kak, fokus saja like this, oke? Ulangi Kak. Yang pertama saja, mulai, fokus, 3, 2, tenang Kak, tenang. Beri tepuk tangan buat dia. Oke, siap ya Ilham? Siap ya? Tenang Kak. Ilham maju ke depan. Angkat mikrofonnya. Siap Kak? 5, 3, 2, silakan. Mohon dengan hormat kepada hadirin dan tamu undangan untuk masuki ruang. Terima kasih. Oke, enough. Sebentar Kak, Ilham ini dia nervous di zona tangan kiri. Jadi bahasa tubuh sebelah kirinya yang gugup, akhirnya dia gemetaran di tangan kiri. Tapi itulah kelebihan santri. Walaupun gemetaran, tapi dia mulai bicara dan lancar tanpa kelihatan dia gemetaran. Itu lebih baik. Itu nice Kak. Good. Biasanya orang gemetaran ini udah dipegang oleh sekian peserta. Biasanya kalau gemetaran Kak, udah dia tangannya itu nggak mau bicara lagi dia. Kita coba, mudah-mudahan Ilham gak gemetaran lagi. Maju lagi ke depan Kak. Kenapa Ilham gemetaran hari ini? Dia merindukan applause dari Anda, dari Huda People. Siap ya? Siap Kak? 3, 2, standby, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera masuki ruang. Terima kasih. Good, thank you. Good. Bagaimana menghancurkan gemetaran seperti itu? Nanti after break ya. Habis zuhur kita akan ketemu di sana dan kita nggak menghipnotis loh Kak. Paling tidak dia dapat keywordnya. Tepuk tangan buat Ilham hari ini ya. Good. Zigzag, Putri. Silakan maju ke depan Kak. Berikutnya, silakan dipegang. Oke. 5, 3, 2, dibaca. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Nice, dia udah belajar dari yang pertama. Berikutnya. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, your vocal is good. Tapi yang harus kita evaluasi adalah kalau bicara jangan terlalu buru-buru. Maka kalau dalam dunia protokoler itu kita suka ngasih slash. Nanti ada praktek di dunia MC public speaking nanti siang. Slash, antum tahu slash gak? Dikasih garis miring. Nah, jadi mohon dengan hormat garis miring kepada seluruh hadirin dan tamu undangan garis miring. Itu buat jeda biar kita bicaranya tidak buru-buru. Oke. Berikutnya, yang bass voice maju ke depan. Ilham, siapa? Oke. Dibaca Kak. Berikutnya, silakan. Mohon dengan hormat Kak, yang kedua Kak. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat. Kami persilahkan. Oke, dia vokalnya udah bagus Kak. Dia bass voice. Tinggal kamu ikutan nggak nanti siang? Yat Bang, ikut nanti siang. Kamu ikut nanti siang ya Kak ya? Kamu harus ketemu saya. Nama siapa? Bass banget suaranya tadi ya. Ana khawatir habis ini orang Darul Huda ngomong ke kantin kayak gitu. Saya beli minuman 1. Jangan sampai kayak gitu ya Nak ya. Jangan sampai nanti, ini gara-gara Happy Chandra nih suaranya berubah semua. Ini suaranya bagus banget. Yuk nanti ikutan ya Kak ya. Yuk kelas berapa? Kelas 6 apa? Yuk kelas 6. Yuk nanti ikutan. Yuk harus ikutan nanti. Yuk cari info di mana lokasinya. Yuk after Jumatan harus ikutan acara saya, oke? Oke, silakan kembali ke tempat. Yuk, Putri, silakan. Pegang mikrofonnya Kak. Ini cue card-nya. Yuk baca yang redaksi yang kedua. Silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat.
kami persilahkan. Oke, bisa diulang Kak? Ada off mikrofonnya sebentar barusan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, nice. Saya pinjam dulu mikrofonnya Kak. Tepuk tangan buat yang sudah perform MC hari ini. Oke. Dulu 2 tahun yang lalu anak kesini MC-nya mempersilakan Pak Kiai almarhum kayak gini. Untuk acara yang pertama, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda. Waktu dan tempat kami persilakan. Ana bilang, jangan salahkan Pak Kiai nggak maju ke depan. Gara-gara MC-nya mempersilakan waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa? Karena yang dipersilakan bukan Ibu Kiainya, bukan Pak Kiainya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Kalau antum bilang kepada Ustadz Haikal, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan beliau kalau beliau nggak maju ke depan karena antum yang salah ngomong. Kalau antum bilang waktu dan tempat kami persilakan, yang akan maju ke depan, waktu sama tempat bareng-bareng maju ke depan. Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Saat anak MC Kongres Ustadz, anak kan nggak tahu ilmu itu. Anak bilang, Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, menuju panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak SBY nggak maju-maju. Anak bingung, astagfirullahaladzim, apa salah anak gitu kan? Ternyata itu keliru Kak. Kalau antum bilang waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian antum bilang, adapun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur. Jadi yang elegan adalah yang barusan nak. Dengan segala hormat kami persilakan. Dan antum sudah lakukan barusan hari ini ya. Tepuk tangan buat MC hari ini. Dengan segala hormat kami persilakan. Tanpa antum tulis, antum keep on your mind. Qalidu ba'di. Dengan segala hormat. Qalidu ba'di. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Tepuk tangan buat para MC hari ini. Thank you Kak. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat Kak. Silakan kembali ke tempat. Baik people. Kesimpulan dari segmen ini adalah jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Belajar di Darul Huda itu penting, jangan yang penting belajar. Itu keep on your mind. Dan salam cinta saya untuk antum semuanya, sehat semuanya, dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini people. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari mulai jam 8.00 sampai jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami persilakan untuk menuju ke area Istiqlal Jakarta untuk live di 102,7. Saya bicara bersama tim hari ini. Barakallahu fikum wa ma'an najah fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ana Happy Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Ana bersama tim bisa hadir di Pondok Pesantren Darul Huda, Curug, Tangerang, Banten. Dan hari ini nampak potret para santri. Mereka adalah generasi yang mutakhaliqina bi akhlaqin karimah, dan mereka akan hiasi langit Nusantara. Teman-teman semua, angkat tangan kanannya dan kepalkan, getarkan Nusantara dengan takbir dari Darul Huda people hari ini. Takbir! Nusantara merindukan takbir antum semuanya Darul Huda. Takbir! Semua yang hadir, orang tua antum pun di rumah merindukan takbir antum. Takbir! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.